Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat akun Google Scholar. Google Scholar ini dengan ada nama lainnya yaitu Google Cendekia. Sangat mudah, kita tinggal cari Google Scholar itu di website Google. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu atau belum apa itu Google Scholar. Yuk kita bahas Google Scholar itu apa dan manfaatnya untuk apa. Nah, bagi mahasiswa tingkat akhir ataupun bagi peneliti atau akademisi, biasanya mereka akan membuat akun Google Scholar untuk sarana publikasi karya ilmiah atau jurnal di Indonesia. Bisa juga itu untuk mempublikasi tugas akhir atau skripsi atau tesis ataupun penelitian lainnya. Google Scholar itu sendiri merupakan website jurnal internasional yang memiliki banyak sekali penulis yang menerbitkan karya ilmiahnya di sana. Jadi selain teman-teman bisa mempublikasikan lewat Google Scholar, teman-teman juga bisa mencari karya tulis atau jurnal-jurnal internasional maupun nasional di Google Scholar itu sendiri. Nah, ini fungsi dari Google Scholar itu. Fungsinya itu ada banyak. Salah satunya untuk meningkatkan indeks citasi publikasi peneliti, mengumpulkan artikel ilmiah yang sudah pernah dibuat. Ini bagi yang teman-teman bagi yang sudah memiliki profil Google Scholar atau yang sudah mendaftarkan dan memiliki akun pada Google Scholar. Selain itu, bisa menjadi rujukan penulis dan bisa dikenal oleh orang lain atau dunia luar tentang karya ilmiah yang pernah diterbitkan, dan juga yang terakhir meningkatkan rasa bangga jika karya ilmiah teman-teman jadi bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Apa sih hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman? Yang penting teman-teman kalau email Google atau Gmail pasti sudah punya. Yang kedua itu untuk verifikasi biasanya mereka meminta email yang domainnya ac.id atau akademisi atau .or.id, organisasi atau org. Bisa juga teman-teman kalau tidak salah bisa untuk di tempat pekerjaannya teman-teman. Misalnya di pemerintahan bisa .go.id misalnya. Nah, ini cara membuat akun Google Scholar teman-teman. Ini sangat mudah sekali. Teman-teman bisa masuk ke Google, lalu search Google Scholar, lalu teman-teman masuk ke Gmail teman-teman, lalu masukin password. Selanjutnya nanti teman-teman akan muncul seperti gambar yang poin sebelah kanan. Ini contohnya mustaqim63@gmail.com. Ini profilnya diisi nama lengkap, afiliasi, misalnya afiliasi itu misalnya tempat universitas mana, atau misalnya bekerja di pemerintahan mana. Nah, email verifikasinya dicantumkan di bawahnya. Bidang minatnya misalnya teman-teman fokusnya di bidang kimia, tulis aja chemical engineering misalnya, atau mungkin teman-teman bidangnya di arsitektur, tulis saja arsitektur gitu. Selain itu untuk halaman beranda opsional, ini saya juga tidak isi waktu itu. Next. Ini setelah teman-teman menyelesaikan pengisian profil, baru lanjut ke artikel. Nah, kalau artikel ini teman-teman itu nanti akan diarahkan sesuai dengan nama
jurnalnya teman-teman. Misal di sini kan Mustaqim. Nanti di sini ada nih jurnal-jurnal yang udah publish yang namanya itu Mustaqim. Kalau misalnya itu dirasa jurnalnya punya teman-teman, teman-teman bisa mengklik dan memilih artikel. Jadi itu jurnalnya yang udah pernah dibuat oleh Mustaqim itu jadi masuk ke profilnya teman-teman. Nah, selanjutnya ini untuk settingan, ini pilihan teman-teman sih. Ini nanti apakah mau update secara otomatis atau kirim update melalui email yang teman-teman daftarkan. Lalu pada bagian visibilitas checklist juga pada menu jadikan profil saya untuk umum agar bisa melihat karya ilmiah yang diterbitkan oleh teman-teman. Setelah itu klik pada menu selesai. Nah, selanjutnya nanti ini nih tampilan dari Google Scholar-nya teman-teman. Mustaqim ini belum ada fotonya, nanti teman-teman bisa isi foto. Bidangnya apa nanti muncul di situ, dan misalnya tadi artikel atau jurnal atau karya tulis yang sudah pernah dibuat Mustaqim adalah misalnya buku praktis bahasa Indonesia, nanti muncul di situ tahun berapa. Nah, ini untuk cara menggunakan Google Scholar. Google Scholar ini kan banyak karya tulis dari seluruh dunia di sana. Bagi teman-teman yang belum punya akun Google Scholar pun bisa mencari karya ilmiah di sana, bukan hanya yang sudah terdaftar saja. Baik yang sudah ataupun maupun yang belum terdaftar bisa mencari karya ilmiah di sana sesuai dengan kolom pencariannya, bisa by name atau by judul penelitiannya. Nah, mungkin itu aja teman-teman terkait bagaimana sih cara membuat akun Google Scholar dan bagaimana penggunaannya. Semoga bermanfaat. Kalaupun misalnya ada hal yang perlu didiskusikan, bisa tinggalkan di komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.